Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani sebagai cuman sharing aja sesama teman. Jadi saya juga dapat ilmunya dari bulan Mei awal. Sekarang udah Juli. Jadi saya juga nge-review lagi apa yang saya dapat 2 bulan yang lalu. Jadi kalau ada yang kurang, misalnya Bapak Ibu udah tahu ilmunya sebelumnya, oh ada yang miss nih, harusnya kayak gini, itu bisa dikoreksi sih gitu, bisa ngingetin satu sama lain gitu. Gitu. Sebelumnya udah ada gini. ya. Jadi langkah pertama itu Bapak Ibu harus sudah masuk atau aktifkan akun Google Suite-nya masing-masing. Ya. Kalau sudah aktif itu kayak punya saya Diani Dwi Putri Mardia, terus emailnya tertera di bawah. Oh belum screen share ya? Ini Share screen. Oh belum Bu? Belum. Udah kok Bu. Udah. Kita belum. Coba. Udah belum? Nah itu tadi udah tulisannya tapi belum ada. Oke. Udah Ibu ya berarti ya? Kalau sudah aktif berarti ada tanda seperti ini, ada Google Suite dengan logo nama kita atau foto, biasanya diganti foto pribadi gitu. Terus ada tulisan email kita. Habis itu karena Google Suite itu kan fiturnya banyak, bisa dilihat, form juga ada, semuanya ada di sini, ini termasuk fitur dari Google Suite. Lalu materi kita yang pertama yang sudah di-share dengan Ibu Murni, itu kesepakatan kita yaitu dengan materi yang pertama itu Google Classroom. Gitu, karena untuk mempermudah kita selama WFH buat ke depannya. Gitu. Diklik. Titik 9. Oke, nanti kalau sudah diklik munculnya seperti ini. Ini saya sudah buat contoh satu kelas gitu. Untuk Bapak Ibu yang belum coba ini pasti masih kosong. Ini masih kosong. Terus untuk kita sebagai guru untuk menambahkan kelas ada tambahan di sini, logo plus di sini. Ini bisa kita klik yaitu pilih yang create class gitu. Kalau sebagai siswa fiturnya hanya bisa join kelas aja gitu. Kalau sebagai guru kita bisa create, membuat kelasnya. Terus sebelumnya di sini itu ada strip 3 di samping logo Google Classroom ini. Di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada fitur yang pertama itu fitur garis 3 ini untuk pengaturan seluruh kelas yang kita buat nantinya. Gitu. Kalau kita klik ada tulisan classes, kita kembali ke menu utama seperti ini. Misalnya lagi dibuka kelasnya. Kalau kita klik ini terus milih classes, kita balik lagi ke menu awal. Gitu. Itu fitur yang pertama. Terus fitur yang kedua ada kalender. Kalau kita klik itu kalender kita di Google. Kalau kita membuat tugas atau kelas dan ada due date-nya, misalnya kita buat hari ini, kita mau deadline-nya besok dikumpulin, jamnya jam berapa, tanggal berapa, di situ kita ada di kalender semuanya ditulis, tertera di sini secara otomatis gitu. Terus ada lagi to do itu ada semua di sini, semuanya bisa kita lihat. Kita ngasih tugas apa aja sih, kita bisa lihat reviewnya di sini. Ini ada fitur to review. Kalau to review itu untuk kelampiran seluruh tugas yang kita buat, baik due date atau yang nggak ada due date-nya, untuk semua kelas ada di sini, seperti yang kita lihat. Terus ada fitur lagi review. Kebetulan ini saya belum buat, jadi di sini belum ada di sini gitu. Kalau di sini bisa kita klik, itu ini nanti ada kelas-kelas yang kita buat semuanya. Kebetulan saya baru buat satu kelas, berarti baru ada satu kelas saja. Kalau yang kelasnya banyak, biasanya ada banyak lagi gitu. Bisa kita pilih mau kelas yang mana, kayak gitu sih.
Terus ada fitur setting ya Bapak Ibu yang paling bawah. Jadi kalau kita buat tugas, semuanya itu notifnya masuk ke email kita. Baik siswanya yang mengumpulkan atau komen atau apa itu masuk ke email kita. Kayak gini nih. Saya udah nyoba waktu itu sama Ibu Deris. Satu pelajaran kita mengajar satu mata pelajaran banyak kelas gitu kan, berarti beratus-ratus anak. Notifikasi kalau kita merasa terganggu bisa kita nonaktifkan notifnya gitu. Kalau untuk yang paling atas ini, yang ini untuk semua kelas, kita settingnya untuk semua kelas gitu. Kalau kita mau jadi nggak masuk ke email gitu, biar nggak banyak-banyakin inbox masuk, bisa di sini, terus diklik yang ini, dinonaktifkan gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Oke, di mute ya. Nggak dengar. Terus ini contohnya jadi saya hidupin lagi. Habis itu saya balik lagi ke sini, berarti ke menu awal. Nah, kita mulai buat kelasnya. Diklik yang ini, terus ada create class. Nah, di sini kita bisa buat kelas yang mau kita buat. Ini require itu berarti wajib diisi. Misalnya saya buat, sekarang saya ngajar kelas 11 RPL lah ya, 11 RPL gitu. Ini sebenarnya bawah-bawahnya nggak wajib diisi sih gitu. Jadi kalau kita untuk isi satu ini aja nggak apa-apa, sudah jelas gitu. Habis itu kita create section, bisa diisi tahun ajarannya. Bisa kita isi terus. Oke. Di sini kita sudah buat satu kelas yang bernama 11 RPL. Kalau kita mau anak-anak suruh join, kita invite, kita bisa manual nih Bapak Ibu gitu. Kalau kita mau joinan juga misalnya kayak saya dulu sama Bu Fenti misalnya saling keterkaitan satu pelajaran satu sama lain, saya bisa join saya bisa invite lagi guru yang lain misal dengan kasih aja ketik aja emailnya Bu Fenti apa gitu misalnya. Nanti muncul nih di sini gitu. Nanti tinggal invite gitu. Terus itu untuk teacher. Kalau untuk studentnya invite gitu. Kan capek ya Bapak Ibu kalau satu-satu gitu. Bisa aja kita suruh anaknya yang join, kita kasih kodenya. Kodenya nanti kita share di grup kelas, nih anak-anak kita join ya di Google Classroom, jadi kita nggak usah invitein satu-satu gitu. Caranya klik aja yang ini, nanti ada class code. Ini di copy aja, di kopas terus. Lagi ya. Stream work. Classwork itu bahasa Indonesia apa? Tugas ya? Tugas. Ya. Tentang ini deh, tentang ini apa? Simlik apa itu? Algoritma. Algoritma. Oh, ada topik algoritma gitu. Habis itu kita bisa create lagi assignment tugasnya. Nah, di sini ada judul. Di sini ada judul. Maaf, Budi ya. Budi ya, bisa diperlambat sedikit nggak, banyak yang ketinggalan katanya, jadi nggak bisa ngikutin langsung praktek. Oh gitu. Ulangin dong dari mana? Dari create katanya, created class. Create class. Create class. Oh, dari yang awal ya, Bu. Oke. Iya. Ini kalau kita mau create class, di sini ada ada simbol plus. Kita klik. Di sini ada join sama create. Kalau join itu biasanya fiturnya untuk muncul nanti seperti ini.
ada kelas name namanya. Dalam kurung ada kelas 11 RPL gitu. Kalau Bapak Ibu ngajar di jurusan lain bisa ditulis jurusan lain apa kelas berapa gitu. Kalau section, kalau yang bawahnya section subject dan room itu sebenarnya tidak wajib, jadi nggak diisi nggak apa-apa gitu. Berarti kalau sudah diketik ada tombol create di bawah sebelah cancel. Nanti diklik aja, nanti muncul jadi seperti ini. Ya. Udah itu diklik, nanti munculnya seperti ini. Udah gitu, untuk anak-anaknya biar bisa join, kita pilih menu yang people, gitu. Kalau kita mau satu pelajaran kolaborasi dengan guru lain yang saling berhubungan, kita bisa invite guru lain buat join di kelas kita, gitu. Nanti tinggal diketik aja nama emailnya, terus kita invite guru yang mau kolaborasi gitu, misalnya ini, terus kita invite ini, diklik gitu. Itu untuk teacher. Untuk anaknya, kita bisa email anaknya ke yang kita kasih dari Google-nya, Google Classroom-nya. Gimana caranya? Kita lihat kodenya, kita klik kelas yang kita buat barusan, kelas 11 RPL ini, diklik, nanti di bawahnya ada class code. Terus di sini ini kodenya AGPN, kode yang ini. Gitu. Nanti anak-anak pasti langsung join. Sudah sampai situ baru kita ke classwork. Classwork itu bahasa Indonesianya untuk bagian tugas. Nah, di tugas ini ada fitur namanya create yang ini. Oke, kita klik, kita pilih ke topik. Fungsinya topik ini apa sih? Kalau di komputer itu atau di handphone itu kayak sebuah folder yang kita buat untuk membungkus gitu. Istilahnya kayak kita buat nih 11 RPL. Di 11 RPL itu kalau kita buka ada folder lain gitu. Misalnya kayak ada materi, ada tugas harian, ada ulangan harian, ada nanti PTS, ada PAT, semuanya gitu. Itu dimasukin ke dalam topik gitu. Nah, saya buat topiknya ini 3.1 algoritma gitu. Habis sudah kita buat, misalnya kita klik add yang ini. Oke, nanti munculnya seperti ini. 3.1 algoritma. Sudah, sampai sini masih kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Commute, Bu, commute. Masih kecepatan ya? Oke, saya pelan-pelan. Mulai dari classroom lagi aja, ulangin dari classroom. Hah, classroom? Classwork kali? Classwork, salah, classwork. Oke, di classwork kalau kita klik, itu ada simbol plus dengan kata create. Berarti kita mau ngebuat nih, ngebuat apa, kita klik, muncullah ada assignment, quiz assignment, ada question, material, use, post, sama topik. Nah, langkah pertama yang kita buat dulu, yaitu kita klik topik. Untuk menggabungkan semuanya yang kita buat gitu, biar nggak berantakan gitu Bapak Ibu. Misalnya yang saya seperti buat 3.1 algoritma. Nanti di 3.1 algoritma isinya ada tugas harian, ada materi, ada PTS gitu, nanti ada latihan PTS, misalnya ada soal PTS, soal PAT gitu, nanti dimasukin ke dalam satu topik namanya 3.1 algoritma gitu. Ya, habis itu diketik, misalnya mau buat lagi 3.2 tentang peta minder gitu. Kita add nih. Nah, muncul. Setelah udah kita add, munculnya seperti ini. Terus kita baru buat foldernya, isinya belum ada. Nah, kita mau buat nih tugas buat anak kita gitu.
Terus kita buat, sebentar. Kita buat tugas untuk anak-anak kita gitu. Nanti di email mereka muncul assignment yang kita, misalnya kerjakan tugas secara individu dan Microsoft Word gitu, misalnya kayak gini. Ini untuk instruction-nya gitu. Udah seperti itu. Nah, kita bisa nge-add soal, bisa ngupload soalnya. Jadi kita punya, misalnya kita udah punya apa namanya ya, udah punya soalnya di Word, jadi nggak usah diketik lagi nih, tinggal upload doang gitu. Nggak usah ngetik input satu-satu lagi, nomor 1 ini, yang dimaksud dengan ini gitu kan, capek ya. Jadi kita bisa upload gitu dengan ngeklik, kita bisa nge-add, kita bisa ngambil dari Google Drive kita, atau bingung nih nge-save-nya di mana, kok nggak ada ya gitu. Nggak usah panik, Bapak Ibu, ini udah ke-save di Google Drive kita masing-masing gitu. Karena Google Drive kita sudah di dapat dari Google Suite itu, kan ada Google Drive ya, itu sudah dapatnya unlimited sih. Jadi nggak usah takut kepenuhan atau apa. Gitu. Udah gitu kita bisa save tentang pelatihan algoritma gitu. Ini udah ke save. Di situ bisa juga nggak ganti ya. Nah, nanti ada di sini kayak gini muncul. Setelah kita buat soalnya, kita bisa setting di sebelah kanan. Di sebelah kanan, tugasnya untuk kelas berapa gitu, kelas 11 RPL, untuk semua anak, all students gitu. Kita mau ngasih nilainya berapa nih gitu. Saya mau ngasih nilai 100 dari 5 soal gitu misalnya. Nilai maksimal sih 100 gitu dari berapa soal yang Bapak Ibu buat gitu. Saya setting 100, anak ngumpulin nih, kira-kira butuh berapa lama sih gitu. Saya mau setting besok terakhir tanggal 4 Juli jam berapa gitu. Saya mau buat jam 11 lewat 59 malam gitu. Berarti kalau lewat dari ini sudah nggak bisa gitu. Kita bisa setting due date and time-nya, tanggal dan waktunya, jam berapa, terakhir ngumpulin gitu. Setelah itu, nah ini ada topik. Ada topik, kita pilih nih. Yang tadi saya bilang, topik tuh fungsinya untuk folder gitu. Karena ini berhubungan dengan algoritma dan topiknya saya sudah buat tadi tentang 3.1 algoritma, berarti kita masukin di topik 3.1 algoritma gitu. Kalau untuk buatnya materinya tentang Petaminda, saya ini buat tugas harian Simdik Petaminda gitu. Berarti saya masukin di topiknya 3.2 Petaminda gitu. Nah, muncul di sini 3.1 algoritma, ada tugas harian Simdik algoritma. Kalau kita klik, nah muncul soal yang kita buat. Nanti di anak juga munculnya seperti itu, kerjakan tugaskan secara individu dengan masing-masing gitu. Nanti soalnya ini, berarti anak lihat, dibuka sama anak, soalnya tentang ini gitu. Oke, lanjut ya. Bu Diani, tapi mohon maaf kalau itu kita mau hapus, kalau misalnya kita, aduh ini ternyata soalnya salah, mau dihapus gimana caranya? Bisa ada fitur ini .3 ini, bisa diedit atau delete. Oh iya. Nah, iya. Kalau mau edit, aduh namanya salah, atau aduh kayaknya ini salah total, udah delete aja deh, bisa di delete. Coba dong cobain, benar bisa gitu. Coba saya delete ya. Nah, hilang. Gitu. Ya. Lanjut ya. Ya, terus, itu kan di assignment. Terus kalau kita mau buat quiz nih, ulangan harian Simdik 3.1, nggak usah deh, tinggal algoritma. Nah, selama ini kan kita kuis kayak biar kita nggak capek meriksa lagi,
kita bisa pakai Google yang kita isi setiap hari buat laporan. Saya ulang lagi, kita create ini, bisa quiz assignment. Kita title-nya misalnya tulis lagi ulangan harian Sindik algoritma gitu. Nah, instruction-nya pilih kita pakai Google Form ya, ulangan harian 11 sorry. Bisa. RPL algoritma gitu misalnya. RPL 1 misal gitu. Oke, terus saya kecilin dulu. Nah, di sini ada untitled question. Kita tulis yang pertama, anak yang wajib isi itu harus tulis nama. Nama siswa. Oke. Nama siswa. Nah, terus kita klik require. Require itu berarti sifatnya wajib. Ya. Jadi anak harus isi. Habis itu kita klik add question. Kita klik add question. Kita tulis ke kelas. Karena RPL ada 2, berarti kita tulis kelas RPL 1 dan 11 RPL 2. Gitu. Oke, ini kita klik lagi require. Setelah ini kita add section. Habis dari plus ini kita pilih yang paling bawah add section. Untuk kita tulis soalnya. Soalnya. Misalnya pilihan ganda. Terus kita guru 16 sakit. Oke, kita tambahin question nomor 1. Apa kepanjangan dari 25 orang. DL? DL maksudnya ya? DDL gitu. Option pertama data DL gitu. Saya contoh aja ya, data 2, data 3, data definition di nomor 2. Apa oh ini bisa ditambahin A B Tahan bang dengan nangis gitu. B. Nah, udah kayak gini kita buat. Makan dulu. Nah, setelah kita di setting sini kita klik. Nah, karena kita berupa quiz, kita klik ke quizzes. Nah, tadinya kan ini seperti ini. Kita klik sampai berubah warna. Berarti sudah aktif. Terus ada mendapatkan nilai, langsung kelihatan view score-nya atau enggak gitu. Kalau kita milih yang atas, berarti si anak langsung bisa ngelihat skor yang soal yang dia kerjakan. Dapat berapa nih, benar berapa nih gitu. Kalau yang letter after manual review, saya coba pilih yang ini biar anak bisa langsung lihat gitu nilainya berapa gitu. Terus responden terus nah point values itu nilai di sebelahnya. Nanti misalnya saya soal nomor 1 mau berapa poin nih ngasih nilainya dalam satu soal gitu. Habis itu saya save. Nah, terus kalau untuk nyeting nilai,
mana ya? 20 poin karena Pensil nggak apa-apa, pensil. nilai. Sama represen panjang loh. Nah, ya. Nah, saya mau ngasih nilai 20. Gimana caranya? Kita klik answer key-nya. Nah, di sini ada berapa poinnya. Saya mau nulis 20 berarti. Gitu. Nah, terus di sini kita klik dulu nih, mana jawaban yang benar. Misal jawabannya yang benar ini. Ada itu. Terus kita done. Di meja yang ada itu kan ada box. Yang ada box itu kan. Ini juga kita setting. CPU. Misalnya 10 poin. Karena gampang gitu ya. Terus jawaban yang benar yang ini. Kita Oke. Kalau udah selesai nih. Total poinnya 30 berarti ya. Terus kita mau review dulu, kira-kira anak lihatnya seperti apa ya, kita bener nggak ya ngebuatnya gitu. Kita bisa klik sebelah setting, ada gambar mata preview. Kita klik, nah ulangan harian gitu. Untuk kelas 11 RPL 1. Diklik misalnya nama siswa Diani. Kelas 11 RPL 1. Tadi kan saya setting biar anak bisa langsung lihat skornya berapa. Ya. Berarti kita klik aja view score. Nanti muncul skornya. Nah, saya cuma dapat 10 poin dari maksimal 30 gitu. Ini kan 3.500.000 kan. Ini untuk Google Form. Kita Jangan sekali ya, anak pensil ya. Gitu. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Apa ini? Dia emang bercoret-coret. Thumbnail. Ya. 5 gitu nggak bisa ya. Kalau misalnya kita bikin poin 10-10 berarti kan soalnya misalnya 30, satu poinnya 1, atau soalnya misalnya 3 gitu ya. Gimana sih soalnya nomor 1 beda poinnya dengan nomor 2 gitu nggak bisa. Iya Bu. Kayaknya harus bulat sih Bu poinnya. Jadi nggak bisa misalnya 2,5 gitu. Gitu. Tapi lama berarti kalau misalnya 100 nih, misalnya total semua 100 berarti poinnya 21 berarti harus 5 soal gitu ya. 10 kali 5. kita PM kemarin dari bulan Januari ya? Oke, gini Bu. Misalnya Ibu mau 10 soal kan 100 Bu poinnya. Berarti Ibu sesuaikan saja gitu. Misalnya misalnya ada 20 soal, berarti satu soal ada yang 5 poin. Nah, nanti soal lain ada yang 10, soal lain lagi ada yang 20 gitu. Pokoknya begitu bisa ya, yang penting genap nilainya ya. Bener. Yang penting genap nilainya. Jadi tergantung settingan per nomornya ya, mau poin berapa gitu ya. Karena ini Google Form, jadi kan kita buatnya pilihan ganda ya, gitu. Jadi kan nggak bisa esai, gitu. Jadi hanya pilihan ganda. Oh, esai bisa. Kumpulin nilainya. Kayaknya mati bisa loh. Nah, kalau udah kita buat Google Form-nya tadi yang kita buat, kita klik sign. Nanti ke save. Iya emang. Yang di Classroom apa? Yes Suite. Nah. Temen ya mama tuh malah. Ini setting. Ini kan tapi mereka baru. Harusnya kan kita masukin topik tadi karena berhubungan dengan algoritma, kita masukin topik itu algoritma. dari Januari. Assign. Oh, kan dari bulan Januari. Nah, berarti Google Form yang tadi masuk ke topik algoritma sesuai. Nah, ini saya mana sih? Taruh. Mana ya? Oh ya, yang tadi. Udah.
Nah, coba Bu Deris Iya, Bu Diani. mau coba ini nggak? Taruh sebentar. Mau coba ini nggak? Nah, ini yang form ya? Salah satu. Kan belum di-invite, Bu. Oke, saya coba Bu Deris sebagai ininya, Murid. ya siswa. Saya mau invite manual. Rizky apa Riz namanya Riz? KD 31. 31. Siap tahu. Gmail ya? Iya. Gmail.com. Nah, ini cara invite murid. Kita klik, kita invite. Oke, berarti Dery sudah masuk ke dalam murid di kelas 11 RPL. Oh, tadi ke email yang satunya, Ibu ya? Apa? Salah, Bu. Oh, yang ini, yang Edu. Iya. Apa sih namanya? Taruh deh. Lemot-lemot. Emailnya udah ada kan, Bu ya? Emailnya. Iya, teman. Di WhatsApp. Oh ini. Kok nggak ada ya, Riz? Ke yang Edu. Ya. Ke Google Classroom, Bapak Ibu. Ica, makan Tadi yang lah, mana, Bu Diani? Yang ini ya? makan. Iya, yang itu join. Yang ini kan? Iya, ha. Ya, berarti tinggal kalau siswa tinggal diklik join aja, Bapak Ibu. Nah, itu muncul kan yang tadi kita sebagai guru yang kita buat assignment muncul Iya, di soal. siswa. Betul. Yang ini berarti ya, yang Google Form tadi ya. Buat assignment biasa lupa bulan. Yang ini berarti yang bawah. Yap. Nah, Oh, itu. ini. Oke, berarti kalau untuk siswa langsung otomatis ya, Bu? Yap. Nanti aku coba buat nih. Setelah isi nama dan kelas langsung di next. Lalu bisa langsung dikerjakan Bapak Ibu soalnya. Ada open, ya ada open assignment, ada view score. Iya, view score untuk lihat nilai anaknya. Tuh, udah Nggak ketahuan. dapat poin. Share ya. Ya, stop share. Coba carilah sebuah yang ketinggalan. Nah, itu kan di quiz assignment. Nih, kalau untuk di assignment-nya sendiri,
kita create di assignment-nya tadi. Misalnya title-nya ini, carilah sebuah algoritma gitu misalnya. Atau yang berhubungan dengan angka deh, kayak akuntansi, matematik, ya, fisika, kimia, itu kan nggak bisa ditulis di komputer, harus pakai tangan, kayak foto di buku, anak yang ngerjain, terus anak yang ngumpulin by foto gitu. Daripada WA satu-satu capek, kita bisa pakai cara ini gitu. Nah, kita bisa buat seperti ini, terus total poinnya 100, due date-nya kita setting lagi, terus topiknya masukin ke algoritma, kita assign, coba. Nah, masuk lagi ke sini. Iya, bentar, Bu. Ini kalau soalnya berupa esai gitu sih, apalagi yang terutama yang berhubungan dengan angka yang nggak bisa diketik, yang susah gitu, kayak matematik kan biasanya harus dikumpulin di buku tulis, habis itu dikumpulinnya di foto gitu ya, dikirim ke gurunya masing-masing. Nah ini anaknya bisa foto, terus nah anaknya bisa upload langsung, diklik add or create. Nah Sininya berarti ya. bisa dikerjain langsung di create new doc slide itu, atau bisa upload file yang sudah kita punya gitu. Oke. Coba diklik add or Yang, create ya. yang mana nih? File drive kita. Contoh ya Bapak Ibu. Berarti otomatis pengerjaannya ada di sebelah sini ya Bu Diani? Iya. Hasilnya? Turn in. Diklik turn in. Oke. Turn in. Kayak di submit gitu sih jatuhnya. Nah, nanti berarti otomatis masuk ke Bu Diani? Ya, masuk ke notif email saya juga, masuk ke Google Classroom saya juga. Coba. Nah, ini udah turn in 1, berarti sudah ada yang mengerjakan gitu. Assign itu. Nah, Rizky Kurniadewi sudah mengumpulkan. Saya mau ngecek. Kita klik aja file yang di-upload. Nah, ini bisa kita lihat gitu, apa jawaban yang anak upload. Sudah kita lihat, kita balik lagi sini. Di sini di sebelah kiri samping nama Rizky Kurniadewi, kita bisa kasih nilai nih. Setelah memeriksa, kita kasih nilai berapa ya kira-kira nilai yang didapatkan oleh Deris gitu. Misalnya saya mau ngasih 80 gitu. Nanti bisa save. Terus kita bisa kasih komen juga. Misalnya di nomor 8 harusnya memakai minus gitu misalnya. Gitu. Nanti kita upload komennya. Nah, gitu. Seperti itu sih kira-kira. Sampai sini paham nggak, Bapak Ibu? Habis itu kita klik return. Student will be notified and can check any grade you left. Jadi anak dapat notifikasi, terus udah dapat nilai yang dari kita kasih. Gitu.
Google Classroom-nya dapatnya nilai berapa. Seperti itu. Gitu. Terus di back. Nah, graded. Sudah ada nilainya. Salah. Ya. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Grades di paling pojok yang keempat itu kita bisa melihat nilai di topik mana, nilai di title mana yang sudah dinilai gitu. Jadi misalnya yang ulang harian 2 sudah dapat 80 dari back lagi. Sampai sini ngerti nggak Bapak Ibu? Paling sampai sini dulu kali ya pembelajarannya hari ini. Bu Murni gimana Bu? Iya, terima kasih Bu. Makasih cukup memberi pencerahan. Bu Mefrina, Bu Nila, Bu Eni gimana Pasha di sana ya? Bu Erna, Pak Deni, Pak Pria, Pak Alzaro. Insya Allah paham, biarpun belum katam banget Bu Diani, nanti dicoba lagi. Ya. Karena kalau nggak dicoba ya nggak tahu salahnya di mana. Iya benar. Biasanya kalau trial and error tuh malah lebih mudeng lah ya. Nanti kita bisa. Bu Murni. Bu Diani. Ya Bu. Budi, itu kan abis ini kan tadi masih buat kelas, terus buat soal ya. Nanti kapan kita buat materinya? Masukin materi dan lain-lainnya. Kapan ya Bu? Loh, harus tuntas dong, jangan cuma pertanyaan doang. Iya, kapan ya Bu enaknya Bu? Nah, dipikirkan ya. Nanti kita infokan lebih lanjut ya Bu. Ya. Besok yang ini diulang lagi juga nggak apa-apa. Kan ada cara-caranya Rio, Yang ini aja kita masih belum paham banget. Besok mulai lagi dari pertama sambil kita pegang masing-masing laptop. Katanya besok mau ulang lagi sambil mereka bawa laptop. Iya. Jadi ada Mario ada. Buka YouTube-nya Rio. Udah di live streaming. Iya, live streaming. Ini kan live YouTube juga sama Mario Bu. Nanti bisa dilihat di YouTube berarti. Iyalah, orang di live-in bisa dilihat di YouTube. Mantap. Oh, kalau nggak membuat langkah-langkahnya, terus dikasih deh kita coba di rumah. Katanya Budi besok minta diulangi lagi jam 1. Jam 1 diulangin lagi, mereka akan siap di depan laptop masing-masing. Boleh ya? Ya, siap. Siap. Oke, besok jam 1 ya, tapi tepat waktu ya Bapak Ibu, jangan kayak tadi lama. Harus terhubung sama ini ya? Ya Bu. Iya, lu kesini lagi. Ya udah. Tambahan kali Bu Murni udah siap soal kali. Jadi tinggal copy. Besok. Terus jangan lupa untuk Bapak Ibu yang kemarin namanya termasuk blended learning, besok itu ada pelatihan jam 9. Siap, Bu. Udah tahu kan dia? Tadi yang ada di grup ya, di share sama Bu. Iya. Iya, di Oke.